Shalom dan selamat malam jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kasih Tuhan terus menuntun dan memelihara kehidupan kita. Dan sebelum kita beristirahat, mari sejenak kita persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui renungan malam. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Firman Tuhan akan diberitakan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kami bersyukur limpah terima kasih di hadapan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Sungguh kami merasakan penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini.
Terlebih sepanjang hari Tuhan telah menolong dan memelihara kami dalam berbagai aktivitas yang boleh kami lakukan. Biarlah semua yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan kembali anugerahkan, di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui ibadah malam pada saat ini. Firman-Mu akan diberitakan, terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh diberitakan dengan benar dan mengambil bagian yang layak dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia untuk mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan melalui surat 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Bersyukur atas firman Tuhan yang kembali menyapa kita bersama melalui renungan malam pada saat ini. Sejenak kita hayati bagian firman Tuhan ini dalam tuntunan tema Gembala yang menggembalakan. Ya. Gembala yang menggembalakan. Ya. Kalau kita mendengarkan tema ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita bisa berpikir bahwa adakah gembala yang tidak menggembalakan? Ya. Gembala yang menggembalakan, kita akan berpikir juga bahwa adakah gembala yang tidak. Saudara-saudara, mungkin kita bisa berpikir bahwa adakah gembala yang tidak menggembalakan. Ya, gembala yang menggembalakan, kita akan berpikir juga bahwa adakah gembala yang tidak menggembalakan. Nah, tanggung jawab sebagai seorang gembala tentu tidaklah mudah. Peran yang harus dilakukan tentu luar biasa, ya. Jadi tidak sekedar disebut sebagai seorang gembala, tetapi lebih dari itu bahwa tanggung jawab yang harus dilakukan, peran yang harus dinyatakan juga luar biasa. Mungkin contoh sederhana yang kita bisa lihat
Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin pernah memposisikan diri sebagai seorang gembala, misalnya gembala terhadap kawanan ternak, ya, tentu bahwa tanggung jawab bahkan tugas yang harus ia emban begitu berat, ya. Tidak sekedar ia disebut sebagai gembala yang punya ternak banyak, yang punya kawanan domba banyak, tetapi di balik itu dia tidak punya tanggung jawab. Tentu dia bukanlah seorang gembala yang baik. Nah, saat ini kita diajak untuk melihat bagian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema, gembalakanlah kawanan domba Allah. Ya, jadi gembalakanlah kawanan domba Allah ini ya tidak menunjuk kepada ternak, ya, tetapi lebih menunjuk kepada diri kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini adalah bagian dari nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Bagaimana umat Allah menyadari, menghayati apa arti keterpanggilan mereka, ya. Menyadari dan memahami, bahkan melakukan apa arti keterpanggilan mereka. Karena itu di ayat yang pertama dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bagian dari nasihat yang disampaikan sebagai sebuah penghayatan yang diamini tentang tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya, tentang tugas yang Tuhan berikan kepadanya, yaitulah menggembalakan kawanan domba Allah, ya. Menjadi seorang gembala atau memposisikan diri sebagai gembala atas kawanan domba Allah, disebutkan bahwa jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Pedoman kita, acuan kita, dasar kita untuk menjadi gembala atas kawanan domba Allah ialah sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, terkait dengan tema ini, gembala yang menggembalakan. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih, dipakai oleh Allah untuk menjadi gembala. Menuntun orang-orang lain untuk mengenal gembala yang sesungguhnya, yaitu gembala agung, yakni Yesus Kristus. Nah, adakah kita terus memposisikan diri kita sebagai seorang gembala yang sungguh-sungguh menjadi gembala yang dikehendaki oleh Allah, menjadi gembala yang menjadikan kehendak Allah sebagai tuntunan dari apa yang Tuhan tanggung jawabkan kepada kita, yaitu sebagai gembala. Bukan sesuai keinginan kita, bukan sesuai kehendak kita, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Dalam ayat 4 dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu akan diterima oleh setiap orang yang sungguh-sungguh memposisikan dirinya sebagai gembala yang terus menuntun dan menggembalakan kawanan domba Allah sesuai dengan kehendaknya, kehendak Allah. Bukan sesuai dengan keinginan sang gembala, bukan sesuai dengan keinginan hati sang gembala, tetapi keinginan hati pemilik domba itu, kawanan itu, yaitulah Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ya, mungkin pemahaman banyak orang mau mengatakan bahwa peran sebagai gembala itu hanya orang-orang tertentu.
Sesungguhnya kalau kita menghayati panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, dipakai dan diselamatkan oleh Allah melalui anugerahnya di dalam Yesus Kristus, harus kita memahami bersama bahwa gembala itu adalah diri kita masing-masing. Bagaimana kita menjadi gembala bagi kawanan domba Allah yang lainnya. Dan tanggung jawab yang harus kita lakukan bukan tanggung jawab atas keinginan kita, tetapi tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Mari kita terus menjadi gembala yang menyatakan peran sebagai gembala yang menjaga kawanan domba Allah. Menyatakan peran sebagai gembala yang sesungguhnya. Dan hal ini hanya mampu kita lakukan kalau kita percaya bahwa tugas ini adalah tugas yang diberikan oleh Gembala Agung dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Engkau hadir menyapa kami dan mengingatkan kami dengan firman kebenaran-Mu yang terus mengingatkan kami untuk menyadari diri kami masing-masing bahwa Tuhan memanggil, memakai dan memperlengkapi kami untuk menjadi gembala bagi kawanan domba Allah. Dan biarlah peran ini boleh kami hayati secara pribadi, sehingga kami tidak memahami dengan tidak tepat, karena sering yang terjadi ialah pemahaman kami bahwa gembala itu hanya orang-orang tertentu. Sementara harus kami imani bersama bahwa kami telah dipilih, dipakai dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi kawanan, untuk menjadi gembala bagi kawanan domba Allah. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Pakai kami untuk terus menjadi gembala atas kawanan domba Allah dalam kehidupan kami. Menuntun mereka untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kami terus berdoa untuk kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Engkau berkati dan perlengkapi kami semua, supaya kami terus berjalan seperti yang dikehendaki oleh Gembala Agung Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu untuk berbagai pergumulan yang kami hadapi. Kuatkan dan topang kami semua, sehingga kami boleh berjalan dalam terang kasih Tuhan, percaya bahwa kasih Tuhan mampu memulihkan kehidupan kami. Demikian kami berdoa kepadamu untuk berbagai sukacita yang terjadi. Sempurnakan sukacita kami, dan biarlah kami terus bersyukur atas semua kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk masa depan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih di tengah pandemi COVID-19, ada banyak kekhawatiran, kecemasan, ketidakberdayaan yang terjadi. Ajar kami untuk tidak putus asa dalam perkara yang terjadi, melainkan terus berserah diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan menjadi lebih baik. Karena itu berkati semua pihak yang bahu-membahu dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Biarlah semuanya boleh bekerja dengan baik, dan masyarakat secara umum boleh menikmati sukacita untuk menjalani kehidupan dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami mau beristirahat malam hari ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menjaga kami, supaya esok pagi kami pun boleh bangun dengan selamat sejahtera, melanjutkan aktivitas tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa syukur dan syafaat kami ini kepadamu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.